Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, fa in qulta, itu hilang satu. Fa in qulta, maka jika kamu berkata, fil i'tirad, maksudnya kritikan dalam rangka mengkritik. Kemarin kan sudah disebutkan tentang kapan kita tuh baca bismillah, kapan kita makruh baca bismillah, kapan kita haram baca bismillah. Jadi fa in qulta, jika kamu berkata bainal khabarain al-madhkurain. Ada Pak? Lai bahasa bok tat? Lai tat? Fainnya hilang, Pak. Fainnya hilang. Nah. Dia harus bikin penasaran biar anca. Iya, lah tibu Pak, cuma belum diambil lagi. Fa in qulta, jika kamu berkata bainal khabarain, di antara dua hadis, kan ada hadis mengatakan kullu amrin dzubalin la yubda fihi bi bismillah. Satu lagi bilhamdallah. Nah, yang satu mengatakan bismillah, satu dengan hamdalah. Jika kamu mengatakan di antara dua hadis yang disebutkan ta'arud, ada pertentangan. Yang satu mengatakan bismillah, satu alhamdulillah. Bagaimana kita bisa mengamalkan dua hadis itu dalam satu waktu gitu? Mana yang didahulukan? Fa kaifa yumkinu al-'amalu bihima, maka bagaimana mungkin beramal dengan kedua hadis tersebut? Gitu kan? Qultu, maka saya berkata, ujiba an dzalik, dijawab dari hal itu, bi ajwibatin, dengan beberapa jawaban. Ujawab dengan beberapa jawaban. Tak ada yang mustahil dalam pengamalan hadis Nabi yang mengatakan satu dengan bismillah, satu dengan alhamdulillah. Nah, gitu kan? Walaupun ada kalau seandainya ditanya macam mana mungkin kan gitu kan, dua hadis diamalkan dalam satu kali waktu gitu. Ashharuha, yang paling masyhur dari jawaban-jawaban itu, annal ibtida'a naw'an, bahwasanya memulakan itu ada dua macam. Nah, jadi memulakan dengan mengucapkan bismillah dan memulakan dengan mengucapkan alhamdulillah itu ada dua macam. Haqiqiyun, yang pertama yang sifatnya itu haqiqi, yang kedua idhafi. Yang pertama haqiqi, yang kedua idhafi. Haqiqiyun wa huwa al-ibtida'u bima taqaddama amama al-maqsud wa lam yasbiqhu syai'un. Itu haqiqi itu Pak. Menggunakan satu bacaan untuk memulakan pekerjaan yang hakiki. Wa huwa al-ibtida', dianya adalah memulakan bima, dengan sesuatu yang taqaddam, yang mendahului. Amam al-maqsud, di hadapan yang dituju, walam yasbiqhu syai'un, dan tidaklah sesuatu yang lain mendahuluinya. Berarti memang dia yang pertama gitu. Nah, Ustaz Nafis misalnya mau makan gitu kan, membuka makanan dengan buah-buahan gitu kan, apel, berarti sebelum apel nggak ada yang lain gitu. Tapi kalau dibilang orang, Ustaz Nafis memulakan makan dengan apel dan pisang, nah, ini mana yang duluan nih? Nah, apel apa pisang tak? Tentu Ustaz Nafis yang tahu kan itu kan. Nah gitu kan. Nah kalau yang dimulakannya dengan apel atau pisang, berarti pisang hakiki. Nah, berarti kalau yang apelnya idhafi, nah gitu. Pisang hakiki, apel idhafi. Karena Ustaz Nafis kan punya pisang ya. Nah itu. Kemudian wa idhafi. Nah, ini memulakan secara idhafi. Jadi sifatnya menyandarkan ya kan pada yang lain. Wa huwa al-ibtida', dia itu memulakan bima taqaddam, dengan sesuatu yang mendahului, amamal maqsud, di hadapan yang dituju, wa in sabaqahu syai'un, sekalipun ada sesuatu yang mendahuluinya. Nah, itu idhafi namanya Pak. Jadi kalau ada kata Ustaz Nafis
makan dengan makan buah apel dan pisang. Nggak mungkin sekali makan tuh dua-duanya dimasukkan ke mulut kan, kacau juga gitu kan. Waktu dia makan apel duluan berarti itu hakiki. Setelah makan apel makan pisang berarti idhafi. Nah, gitu. Kenapa? Sebelum dia makan pisang makan apel dulu. Gitu. Fabainahuma al-umum wal khususul mutlaq. Di antara ibtida hakiki dengan ibtida idhafi itu di antara keduanya itu al-umum itu perkara yang umum dan khusus yang mutlak. Mana yang umum? Yang umum itu ibtidaun idhafi. Ibtidaun idhafi itu umum. Kalau yang khusus ibtidaun haqiqi. Gitu. Kenapa bismillah? Yang khusus itu ibtidaun haqiqi. Itu dia. Fahumila, maka dibawalah khabarul basmalah ala naw'il awal. Dibawalah hadis tentang basmalah itu pada jenis yang pertama. Jadi bismillah itu memang duluan dibaca. Sebelum ada yang lain dibaca dulu. Wa khabarul hamdalati ala tsani, dan hadis tentang hamdalah di atas yang kedua. Wa khabarul hamdalah ala tsani, kabar hamdalah di atas yang kedua. Maksudnya setelah baca bismillah baca alhamdulillah. Nah, kedua-duanya memulakan. Yang satu memulakan secara hakiki, yang kedua idhafi. Nah, itu dia tadi. Wa innama lam yu'kas, dan tidak dibalik. Orang jangan dibalik, jangan alhamdulillah dulu baru bismillah. Marilah kita buka acara kita dengan alhamdulillah. Biasa orang bismillah dulu. Kenapa? Lil kitabi wal ijma', karena mengikut kitab Al-Qur'anul Karim dan ijma' para ulama. La yuqalu, nah, ini yang lain lagi bahasan Pak. Tidak dikatakan. Maksudnya la yajuzu laka ayyuqala, tidak boleh bagimu dikatakan. Inna hadzal muallaf syi'run 'ala rajih, bahwasanya yang dikarang ini adalah syair ya. Syair menurut pendapat yang rajih. Khilafan liman qala innar rajaz laisa sya'ran. Bukan sya'ran ya. Berbeda bagi orang yang mengatakan bahwasanya rajaz itu bukan syair. Maksudnya ini kan kitab Jawharatut Tauhid ini kan dia nazam kan, bahar ini kan bahar rojaz. Bahar rojaz itu wazannya itu mustaf'ilun. Nanti bisa kita lihat itu ada kalau ada yang punya bukunya Jawharatut Tauhid, alhamdulillahi ala silatihi, gitu. Mustaf'ilun thumma salamullahi ma salatihi, kan mustaf'ilun itu wazannya bahar rojaz. Nanti ada lagi bahar tawil ya kan, banyak tuh. Itu di ilmu arab tuh pelajari lah tuh. Nah, sekarang ini bahar rojaz ini syair apa enggak? Kata Imam Al-Bajuri, ini kebetulan namanya sama pula kan itu kan. Itu mengatakan pendapat yang rajih bahwasanya bahar rojaz ini adalah syair. Gitu kan? Waqad qala al-ulama la yubda asy-syi'ra bil basmalah. Tidaklah boleh syair itu dimulai dengan basmalah. Jadi kata Imam Al-Bajuri, jangan kamu katakan walaupun bahar rojaz ini menurut pendapat yang rajih itu syair, lalu ulama mengatakan syair itu tidak boleh dimulai dengan basmalah. Lianna, kenapa nggak boleh dikatakan seperti itu?
li'anna naqulu asy-syi'ru alladzi la yubda bil basmalah, karena kami berpendapat syair yang tidak dimulai dengan basmalah itu huwal muharram, dia yang diharamkan syairnya. Syair yang diharamkan tak boleh baca bismillah dulu. Bismillah pula dia membaca syair yang diharamkan. Ka hajwi man la yahillu hajwuhu, seperti mencela orang yang tak boleh dicela. Buat syair ya kan, isinya celaan kepada orang. Ini tak boleh dimulai dengan bismillah syair itu. Awil makruh, atau isinya makruh. Kataghazul fi ghairi muayyan, seperti memuja wanita tapi enggak tertentu secara umum. Kalau memuja wanita tertentu menjurus ke seks, haram. Buat syair isinya seks, haram. Ini memuja wanita umum, enggak tertentu, makruh. Dalam syair tadi kan, maka tidak dimulai dengan bismillah. Wa amma ma yata'allaq bil ulum, adapun syair yang berhubungan dengan ilmu-ilmu, ka hadhil manzumah, seperti nazam ini, Jawharut Tauhid ini, fayubda'u bil basmalah ittifaqan, maka dimulai dengan bismillah ittifaqan, menurut kesepakatan. Lalu kenapa pengarang tidak membuat bismillahnya dalam bentuk syair, dalam bahar rojaz, tapi tulisan biasa, bismillahirrahmanirrahim, enggak bismillahirrahmanirrahim? Payah juga Pak ya bikin syairnya kan, itu bikin nazamnya kan. Wa inna lam ya'ti biha, jadi syekh itu tidak mendatangkan dengan bismillah itu nazman, nazam, kama fa'ala Syatibi, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Asy-Syatibi, haitsu qal, di mana dia berkata, ini Bahar Tawil, bada'tu bi bismillahi fin nazmi awwala, gitu. Bada'tu bi bismillahi fin nazmi awwala, Bahar Tawil Jadi dia mengatakan bismillah aja, enggak bismillahirrahmanirrahim gitu. Li'annahu khilaful aula, karena kalau dibuat dalam bentuk nazam itu menyelisihi perkara yang lebih utama. Itu dia. Bismillah tetap sunnah kalau isi nazamnya itu bagus gitu kan. Tapi jangan juga dibuat dalam bentuk nazam tadi. Buat aja bismillah biasa. Kenapa? Menyelisihi perkara yang lebih utama. Gitu. Jadi inilah kita bahas Pak ya tentang muqaddimah kitab Tuhfatul Murid ya. Membuka alfiah itu bisa kan? Ya bismillah aja. Ya, Ya, bismillah.